Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmawati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi, diploma, dan perwakilan konsuler. Jadi, ada yang tahu apa itu diplomasi? Jadi, menurut Random House Dictionary, diplomasi dapat diartikan sebagai tindakan pejabat pemerintah untuk mengadakan perundingan-perundingan dan hubungan lainnya antara negara-negara, seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan-perundingan tersebut, memerlukan kepandaian untuk mengatur atau melakukan perundingan, untuk menghadapi orang-orang. Dengan demikian, ada sedikit atau tidak adanya kebijakan yang dapat menimbulkan dendam. Sedangkan menurut Sir Ernest Satow, diplomacy is the application of intelligence and the test of to the conduct of official relation between government of independent state, yang bermakna bahwa diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan antar negara pengikutnya, atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antar negara-negara dengan cara yang damai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diplomasi adalah salah satu alat utama yang digunakan negara dalam pelaksanaan politik luar negeri dan pencapaian kepentingan nasional, yang kemudian bisa menjadi nilai tawar atau state branding sebuah negara, sehingga juga dapat membangun citra atau image dari sebuah negara. Diplomasi termasuk ke dalam soft power, yang berarti bahwa memiliki berbagai macam bentuk diplomasi, seperti diplomasi publik, diplomasi asap, diplomasi beras, diplomasi gertakan, dan diplomasi kebudayaan. Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau, yang mengatakan bahwa diplomasi is the formation of the national interest by virtual means, yang berarti bahwa diplomasi ini dapat dibagi menjadi dua arti. Yang pertama itu dalam arti luas. Diplomasi is formation and acquisition of foreign policy on a level the highest as well as the subordinates, yang berarti bahwa diplomasi ini dari pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri yang dapat dilakukan dari segala tingkat. Sedangkan yang kedua itu dalam arti sempit. Diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara yang dapat digunakan agar kita dapat melakukan hubungan secara resmi antar pemerintah itu sehingga dapat terjadi. Jadi diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tapi merupakan lembaga untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun, diplomasi dan kebijakan keduanya ini saling melengkapi, karena seseorang tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri, tetapi keduanya bersama-sama merupakan kebijakan eksekutif, kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi, dan taktik. Dari satu pihak, kebijakan atau politik luar negeri memiliki perhatian pada substansi dan kandungan dari hubungan luar negeri dari pihak lain, sehingga perhatian diplomasi dipusatkan kepada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negeri. Diplomasi merupakan cara yang dilakukan dalam hubungan internasional melalui perundingan, cara mana yang dapat dilaksanakan oleh para duta besar, yang merupakan pekerjaan atau seni diplomat. Dalam diplomasi harus membentuk suatu tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuan yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu resiko untuk perang, karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuan tersebut dengan sesuai kekuatannya. Untuk mencapai suatu tujuan diplomasi diperlukan pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorial. Hal ini dapat dicapai dengan cara yang pertama itu memperkuat hubungan dengan negara sahabat, Yang kedua itu memelihara hubungan erat dengan negara-negara sehaluan.
Yang ketiga itu menetralisir negara yang musuhi. Yang keempat, kesemuaannya dapat dilakukan melalui negosiasi. Jadi, apa itu perwakilan diplomatik? Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Perwakilan diplomatik merupakan alat pelengkap utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Tahu apa itu perwakilan konsuler? Jadi, perwakilan konsuler ini perwakilan yang menjalankan segala urusan kepentingan negara pengirimnya. Seperti dalam Konvensi Wina pada tahun 1963 mengenai hubungan konsuler memiliki 79 pasal dan digolongkan ke dalam 5 bab. Yang pertama itu pada pasal 2 hingga pasal 27 yang merupakan cara-cara mengadakan hubungan konsuler beserta tugas-tugas konsul. Bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan pejabat konsuler menurut Konvensi Wina pada tahun 1963 yang diatur di dalam bab kedua pada pasal 28 sampai pasal 57. Kekebalan konsuler meliputi antara lain, yang pertama itu gedung konsulat tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsulat yang tertuang pada pasal 31. Yang kedua itu gedung konsulat harus dilindungi dan kerusakan dan intrusi yang dijelaskan pada pasal 33. Anggota konsuler tidak dapat ditangkap ataupun ditahan kecuali terkait dengan kejahatan massal dan diikuti dengan keputusan peradilan yang berwenang di atasnya yang dijelaskan dalam pasal 41. Kekebalan anggota konsulat terdapat yurisdiksi pidana maupun perdata, terbatas pada tindakan-tindakan mereka yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsi-fungsi konsuler. Fungsi perwakilan konsuler yang pertama itu melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya. Yang kedua itu meningkatkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antar kedua negara. Yang ketiga itu menetapkan dan melaporkan keadaan dan perkembangan dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan di negara penerima negara kepada negara pengirim. Yang keempat itu mengeluarkan paspor, dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan visa atau dokumen yang diperlukan oleh orang yang ingin berkunjung ke negara pengirim. Yang kelima itu membantu dan menolong warga negara, baik individu maupun badan hukum negara pengirim. Yang keenam itu bertindak sebagai notaris, pejabat catatan sipil, dan dalam fungsi administrasi sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara penerima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.